Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ingrid Febriana. Di sini saya akan menjelaskan mengenai ide bisnis kami yaitu Butik Derota yang memiliki slogan Simple but Alluring. Di sini timnya itu terdiri dari saya Ingrid Febriana sebagai tim leader dan juga owner. Lalu ada Intan Sukma Salsabila sebagai production management dan ada Nur Aziza Eka Priliana Dewi sebagai marketing management. Hal yang akan kita bahas pertama yaitu adalah masalah yang kami hadapi. Satu, nama toko atau usaha yang sudah umum dan biasa. Yang kedua, produk yang dianggap kurang menarik. Dan yang ketiga, bahan produksi yang mahal. Daftar solusi saat ini yang belum bisa menjawab permasalahan yang terjadi, yaitu satu, kreasi produk yang masih belum dapat menarik perhatian calon pelanggan. Dan yang kedua, pembelian barang jadi yang dirasa lebih mahal dibandingkan dengan barang mentah. Solusi yang kami tawarkan, yang pertama, untuk masalah nama toko. Jadi nama toko kami itu sebelumnya adalah Lovely Shop. Ternyata setelah saya riset di Google, Lovely Shop itu sudah banyak digunakan oleh berbagai macam online shop yang ada di e-commerce. Akhirnya saya rubah dari Lovely Shop menjadi Butik de Rotan dalam bahasa Prancis, yang bahasa Indonesianya itu adalah toko rotan. Lalu yang kedua, produk yang dianggap kurang menarik. Jadi sebelumnya itu saya hanya berpikir akan menjual satu macam aja kayak berupa tas. Tapi ternyata hal itu masih belum dapat menarik calon perhatian pelanggan. Jadi di sini saya mencoba mengambil referensi dari Pinterest, dari Google, berbagai macam kreasi produk rotan yang nantinya akan saya jual. Di antaranya seperti ini. Seperti kita lihat di sini tuh tasnya itu ada berbagai macam bentuk, motif dan warna. Juga di sini ada lampu hias, ada cermin, ada kursi dan juga ada meja. Dan di sini juga ada berbagai aksesoris seperti anting, kalung dan juga gelang. Jadi saya rasa dengan kreasi berbagai macam ini pasti bakal menarik perhatian calon pelanggan lebih luas lagi. Lalu yang ketiga yaitu bahan produksi yang mahal. Sebelumnya itu saya berpikir bahwa akan menjadi reseller aja, kayak kita menjual barang yang udah jadi, yang kita beli dari orang lain. Tapi setelah saya riset dari mmedia.com, ternyata harga barang mentah itu jauh lebih murah dibandingkan dengan harga barang yang udah jadi. Harga barang mentah itu berkisar 1.200 sampai 2.000 per kilogram. Dan juga untuk barang jadi itu harganya berkisar 2.000 sampai 20.000 sampai 25.000 kilogram. Untuk itu saya pikir lebih efektif kalau misalkan kita itu mengolah bahan mentahnya itu sendiri lalu kita jual dibandingkan dengan kita membeli barang yang udah jadi dan menjualnya kembali. Lalu di sini ada target customer. Target customer itu adalah berbagai kalangan dimulai dari remaja, dewasa dan juga anak-anak. Selanjutnya ada market sizingnya, dimulai dari e-commerce, lalu toko di sekitar rumah, toko di dalam mall, dan juga membangun toko kami sendiri berupa ruko. Di sini ada kompetitor di sini ada kompetitor and positioning. Ada kompetitor langsungnya itu Zara dan H&M. Seperti yang saya udah cari informasi di Google, ternyata rotan ini sedang menjadi tren di kalangan kaum milenial. Saya lihat juga di Zara dan H&M mereka menjual tas rotan yang harganya itu bisa dibilang mahal, berkisar 300.000 sampai 600.000 dan hanya berupa motifnya yang itu-itu aja, tidak bervariatif, tidak inovatif. Untuk itu saya pikir kalau misalkan kita menjualnya dengan berbagai motif yang seperti tadi digambar, pasti bakal lebih menjaring konsumen lebih banyak dengan harga yang tentunya yang kita jual lebih murah. Lalu ada pesaing tidak langsung itu ada para pengrajin lokal dan juga e-commerce. Selanjutnya ada monetization atau bisnis modelnya, yaitu satu, membuat berbagai macam bentuk kreasi yang unik. Yang kedua, mengkreasikan berbagai macam motif dan warna yang menarik. Yang ketiga, pembuatan produk yang dilakukan oleh para pengrajin lokal. Lalu yang keempat, melakukan promosi dengan bantuan toko-toko milenial. Selanjutnya ada milestone. Pada tanggal 1 Januari, penjualan melalui e-commerce. Lalu pada tanggal 15 Juni, memberdayakan ibu-ibu PKK dalam proses pembuatan produk rotan. Pada tanggal 28 September, membuka toko di dalam pusat perbelanjaan. Selanjutnya pada tanggal 31 Desember, yaitu melakukan ekspor ke negara-negara tetangga. Dan pada tanggal 28 Februari, membangun tempat usaha sendiri, yaitu berupa penjualan di ruko. Lalu di sini ada funding needs and allocation. 30% itu kami gunakan untuk marketing, 50%-nya itu kita gunakan untuk menggaji para karyawan, 10%-nya itu kita gunakan untuk membeli bahan-bahan yang bahan-bahan pendukung, lalu 7%-nya itu kita gunakan untuk bahan baku mentahnya, dan 3%-nya itu kita gunakan untuk biaya lain-lain. Selanjutnya ada marketing and customer acquisition.
Yang pertama itu, yang paling bawah itu kan kecil, promosi di lingkungan sekitar. Jadi dengan promosi di lingkungan sekitar itu memang penjualannya itu belum bisa dibilang cukup besar. Hanya beberapa orang saja kan yang ada di lingkungan sekitar kita yang beli. Lalu setelah melakukan promosi melalui tokoh milenial atau endorsement, ternyata penjualan itu semakin meningkat. Karena seperti yang kita ketahui, kalau misalkan tokoh milenial atau bisa dibilang selebgram itu memberikan dampak yang cukup bagus bagi penjualan. Lalu selanjutnya di sini ada pembelian yang bisa dibilang skalanya itu lebih besar, yaitu promosi melalui website atau media sosial. Jadi promosi melalui website atau media sosial ini juga bisa kita lakuin dengan menggunakan Instagram Ads atau Facebook Ads sehingga bakal lebih menjaring banyak customer. Dan ini adalah kontak details mengenai toko kami. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.